Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Calon Lurah channel pemersatu rakyat sederhana. Oke teman-teman, semoga dalam sehat walafiat dan sehat selalu, sukses selalu, amin. Oke, kali ini saya pengen ketawa yang lihat videonya Pak Amin Rais yang gimana ya, tentang mengomentari Mas Gibran itu dilantik tapi kok disuruh mundur. Aduh, ada apa kau Pak Amin Rais? Oke, nggak lama, kita lihat langsung videonya. Oke, bismillah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya pikir saya kirakan sesungguhnya skandal politik terbesar dalam sejarah bangsa kita sejak kita merdeka di tahun 1945 itu adalah skandal politik Fufu Fafa. Jadi sekarang pemilik akun Fufu Fafa sudah 100% jelas, yakni Gibran anak sulung Mas Mulyono. Titik. Ternyata sudah sejak 2011-an Gibran dan adiknya Kaisang lewat leluconnya, omon-omonnya, sindirannya, penghinaannya, dan kejumawaannya, juga ekspresi nafsu hewaniyah dan syaitoniyahnya, mereka sudah kelewatan sangat jauh. Nah, entah berguru pada siapa atau mencontoh siapa, hati atau kalbu keduanya kok ternyata sangat keruh, kotor, jorok, membuat manusia normal itu merasa jijik. Dah tuntutan PDIP ke PT UN Jakarta supaya pelantikan Gibran sebagai Wapres dibatalkan, dimentahkan oleh para hakim PT UN itu. Ini barangkali jalannya seperti itu, kan? Nah, sekarang kita belajar dari Amerika, negara demokrasi kawakan yang sering dijadikan kiblat politik banyak negara. Di sana pernah terjadi skandal politik terbesar sepanjang Amerika, yaitu yang dinamakan Watergate Scandal. Skandal Watergate. Intinya Richard Nixon yang sudah kehilangan kendali moral melakukan phone bugging atau penyadapan telepon untuk merekam pembicaraan tokoh-tokoh Partai Demokrat yang jadi saingannya, yang waktu itu Partai Demokrat menjagokan George McGovern. Nah, kemudian itu skandal menjadi namanya Watergate Scandal karena memang kantor pemenangan Partai Demokrat itu beralamat di Watergate, masih ada di bilangan Washington, District of Columbia. Sesungguhnya Nixon tidak perlu khawatir sama sekali, karena seluruh survei sudah berkesimpulan Nixon pasti menang telak, dan betul, dia menang dengan perolehan suara 70,06. Sebuah kemenangan terbesar sepanjang sejarah Amerika. Belum pernah begitu tinggi kemenangan seorang presiden Amerika. Nah, Nixon tidak pernah mengira bahwa di tengah jabatannya yang diembannya, dia harus menyatakan undur diri atau resigned. Nixon menjalani tugasnya sebagai presiden periode pertama antara Januari 68 sampai Januari 72, susunya sudah sangat bagus, ya. Nah, ini peristiwa ini terjadi pada term yang kedua. Nah, kemudian memang dia menang lagi setelah mengalahkan George McGovern, saya katakan tadi. Tetapi di tengah jalan dia tersandung dengan terbongkarnya skandal Watergate. Beberapa anak buahnya berhasil menyadap percakapan telepon di kantor pemenangan Partai Demokrat menjelang Pilpres untuk periode kedua. Mungkin istilahnya Nixon seperti tersambar halilintar. Nah, Kongres kemudian bertekad akan mengimpeach Nixon, akan melengsarkan Nixon dengan paksa, secara hukum. Tetapi Nixon kemudian mengundurkan diri. Nah, peristiwa itu terjadi di tanggal 9 Agustus 1974. Kemudian Wapres Lyndon B. Johnson
menggantikannya sebagai presiden sampai selesai. Nah, saudaraku, waktu kasus skandal Watergate itu meledak, saya kebetulan sedang berkuliah di Universitas Notre Dame, South Bend, Indiana. Saya di sana 72 sampai 74. Nah, saya bertanya pada teman-teman Amerika di kampus Notre Dame itu, mengapa rakyat Amerika marah besar pada Nixon? Jawabannya lebih kurang sama. Ya. Kira-kira kalau diformulasikan, kursi presiden Amerika itu tidak layak kalau sampai diduduki oleh penipu dan bermoral bengkok. Ya. Bermoral bengkok artinya tanpa moral, ya. Seperti Richard Nixon. Jadi intinya, politik yang mengabaikan moral pasti melenceng jauh dari rel yang seharusnya. Saya kira ini yang sedang terjadi sekarang di negara kita, terutama 2 tahun sebelum Jokowi lengser, tinggal beberapa hari lagi, ini meledak, ya tadi, skandal kasus Fufu Fafa. Nah, kalau Mulyono ingin lebih selamat, ya sesungguhnya Mas Mulyono tinggal menekan anak sulungnya itu, Gibran, kamu harus segera mundurkan diri, titik. Nanti diganti oleh tokoh yang lebih mampu dan masuk akal, ya, nanti MPR yang akan melakukan hal itu. Ya. Jadi ini kalau misalnya Gibran yang memang nggak ada gunanya itu segera undur diri, insya Allah atmosfer politik kita itu pelan-pelan akan pulih dan bisa membantu Pak Prabowo memulai bekerja keras untuk mengatasi gunungan masalah ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain yang ditinggalkan oleh Mulyono dan puluhan masalah besar lainnya. Jadi ayo Mas Mul, be a responsible man, be a gentleman, don't be a crook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.